Halo, Fajar kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai kuliah itu enak gak sih? Nah, sebelumnya perkenalkan saya Fajar. Saya adalah salah satu mahasiswa teknik sipil. Kebetulan saya kuliah di Universitas Tidar dengan program studi teknik sipil. Saya sekarang sudah semester 2 dan sudah menjalani serangkaian perkuliahan di semester 1 dan juga beberapa pertemuan di semester 2 ini. Nah, untuk langsung saja kita ke videonya. Kuliah menurut saya adalah kegiatan belajar mengajar di dalam suatu universitas ataupun perguruan tinggi lainnya seperti politeknik dan lain sebagainya, di mana dosen dan mahasiswa saling berinteraksi satu dengan lain. Begitu juga mahasiswa satu dengan lainnya itu saling berinteraksi dalam mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu hal yang disebut dengan perkuliahan. Tentunya dalam perkuliahan mahasiswa akan diberikan bimbingan dan juga diberikan tugas pada umumnya. Nah, apakah kuliah itu enak? Video ini bisa untuk menjadi referensi bagi teman-teman yang masih di bangku SMA maupun yang masih berada di SMK dan juga teman-teman yang sudah kuliah. Kalau ada yang berbeda bisa kita saling diskusikan lagi di kolom komentar. Sertakan saja, bebas di kolom komentar di channel Studi Fajar, itu bebas. Yang penting sesuai dengan akidah sopan santun dan juga saling menghormatilah sesama manusia ya. Langsung saja, kuliah itu menurut saya ada enaknya, ada enggak enaknya. Kita bahas yang pertama, yang enaknya dulu deh. Yang pertama ada nambah pengetahuan dan juga wawasan. Nah, ini menurut saya meskipun tidak wawasan dan pengetahuan itu tidak hanya bisa didapat dari kuliah, mungkin bisa dari pengalaman ataupun lain sebagainya. Tetapi menurut saya kuliah ini menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah jam terbang, dan juga melatih kita dalam berbagai hal kemungkinan. Misalkan kita dikasih tugas. Dari pengalaman saya dari SMA kan tidak begitu paham dengan AutoCAD. Nah, lalu diberikan tugas tentang AutoCAD, yaitu sampai bikin rumah sampai detail-detailnya. Saya bahkan belum punya basic di AutoCAD. Saya belum bisa dasar-dasar AutoCAD seperti membuat line, kemudian meng-offset, meng-trim dan lain sebagainya. Mungkin mahasiswa teknik sipil lain bisa tahu. Nah, tapi karena tugas tersebut mau tidak mau, bisa tidak bisa, saya harus bisa. Saya harus bisa untuk mengikuti tugas yang diberikan oleh dosen tersebut. Jadi saya harus belajar. Kebetulan saya memiliki teman satu kelas dari SMK, jadi saya belajar darinya. Saya kalau Sabtu main ke rumahnya, ini caranya gimana, diajarin cara bikin line, cara dasar-dasar AutoCAD lah. Kalau sudah punya dasarnya, punya basicnya dalam pembuatan tugas untuk menyelesaikan rancangan bangunan, itu alhamdulillah diberikan kelancaran karena udah punya basicnya. Kemudian yang kedua, memiliki banyak relasi. Nah, di sini mungkin relasi tidak hanya bisa diraih dengan berkuliah, bisa di tempat umum, di masyarakat itu juga relasi. Tapi dalam ini konteksnya cukup berbeda. Relasi dalam artian sesama mahasiswa kita memiliki keterikatan yang sama, yaitu sama-sama melanjutkan studi atau belajar di universitas maupun perguruan tinggi lainnya. Nah, di relasi ini
kita dipertemukan dengan kondisi ekonomi yang mungkin berbeda-beda, kemudian dari bahasa yang berbeda, kemudian dari kultural khasnya itu juga berbeda-beda, dan juga banyak yang dari segi pengetahuan dan wawasan serta pengalamannya yang berbeda. Jadi dengan berkuliah akan menjalin relasi yang cukup bagus sih menurut saya. Kemudian yang ketiga adalah menemukan hal yang baru. Hal yang baru apa? Nah, di dunia perkuliahan saya menemukan hal-hal baru yang tidak saya dapatkan saat SMA maupun SMP sebelumnya, yaitu mengenai lingkungan dan juga cara pembelajaran dan tugas-tugasnya. Itu tidak seperti SMA ataupun SMP. Kalau SMA kalau SMA ibu guru atau bapak guru yang mengejar kita, yang tugas ataupun mengingatkan. Nah, kalau di perkuliahan mungkin ada yang mengingatkan, tetapi mahasiswa dituntut untuk proaktif, untuk mencari sendiri, kemudian dalam perkuliahan harus berdiskusi, menyampaikan aspirasi pendapat dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal baru di dunia perkuliahan yang saya temui. Kemudian yang keempat ada teredukasi secara akademik, ya, dalam artian kita mendapatkan edukasi yang sepantasnya kita dapatkan karena kita berada di dunia perkuliahan, dan edukasi akademinya itu sesuai dengan jurusan ataupun rumpun ilmu yang dipelajari. Seperti saya di teknik sipil, saya mempelajari lumayan ya, dari ilmu ukur tanah, kemudian mekanika bahan, kemudian ada lagi menggambar bangunan sipil dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu yang didapat secara akademik. Kemudian yang kelima ada public speakingnya itu menjadi mahir. Nah, dalam artian mahasiswa itu harus dituntut aktif dalam menyampaikan aspirasi dan juga penyampaian pendapat. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk aktif. Jadi dalam masalah public speaking itu bisa mahir lah atau meningkat lah dibanding dengan SMA maupun SMP terutama, karena di dunia perkuliahan kita tidak hanya berinteraksi dengan satu atau dua orang, tapi kita berinteraksi dengan cukup banyak orang. Jadi cukuplah untuk melatih public speaking menjadi lebih berani, lebih efektif dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang enak di dunia perkuliahan menurut saya ya. Kemudian selanjutnya adalah hal yang nggak enaknya. Apa saja sih? Yang pertama biaya. Jelas biaya. Dalam dunia perkuliahan ada namanya, kalau mau masuk ya, kalau jalur mandiri setahu saya ada SPI, dan pada setiap semester juga mahasiswa akan membayar uang kuliah tunggal. Nah, itu variasinya cukup berbeda-beda tergantung situasi ekonomi sih ya. Selain UKT dan SPI juga ada biaya hidup, terutama untuk mahasiswa rantau. Itu ada untuk uang kos, kemudian untuk makan sehari-hari. Jadi biaya yang dikeluarkan cukup banyak ya. Jadi harus pintar-pintar untuk mengelola uang. Dengan uang sedikit kita harus bisa mengefektifkan penggunaannya. Nah, kemudian yang kedua, banyak tugas. Ya, sebenarnya enggak semua jurusan ataupun semua rumpun ilmu sih, tapi namanya mahasiswa pastikan banyak tugas kan. Tidak boleh mengeluh, kita harus selesaikan tugas sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Nah, tugas ini di semester 1 kemarin cukup banyak, apalagi tugas besar dari menggambar bangunan sipil. Sekedar cerita, saya lembur beberapa hari sih
setelah UAS selesai hari Jumat, saya malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa nggak tidur, karena Selasa itu harus dikumpulkan. Itu adalah tugas besar yang harus saya lewati di semester 1. Nah, kemudian yang ketiga ada banyak waktu yang tersita. Memang di dunia perkuliahan menyita cukup banyak waktu yang bisa digunakan untuk bekerja, misalkan harus tersita dalam menjalani perkuliahan. Tapi itu adalah risiko, karena sudah mengambil untuk kuliah maka harus menjalaninya dengan penuh tanggung jawab tentunya. Tidak boleh mengabaikan tanggung jawab ataupun lari dari tanggung jawab. Itu namanya tidak etis atau tidak pemberani. Kemudian yang keempat, tekanan mental. Mental di sini adalah overthinking ya, kalau menurut saya, atau pikiran yang berlebihan. Nah, itu saya alami dari semester 1 bahkan hingga semester 2 ini. Saya sering untuk menghadapi overthinking ataupun tekanan-tekanan mental, tapi dalam konteks yang wajar. Selama kita masih tenang, masih memiliki solusi, kita pasti ada jalan keluarnya. Intinya jangan terlalu overthinking, karena itu akan membuat psikologi kita menjadi kurang ya. Kemudian yang 5 yang nggak enak ya menurut saya ya, itu tidurnya kurang. Itu memang nggak semua ya, tapi tidur kurang itu dalam artian pas itu lembur tugas mengejar deadline. Sebenarnya tugas bisa dikerjakan di awal waktu, tapi tidak semua mahasiswa memiliki waktu luang. Ada juga kesibukan lainnya seperti bekerja part time ataupun lain sebagainya. Itu tidak bisa mengurangi jam tidur, tapi itu tidak semuanya. Nah, itu tadi beberapa cerita singkat mengenai kuliah itu enak gak sih? Nah, bagi teman-teman yang ada pendapat lain bisa sertakan di kolom komentar, dan juga ada pertanyaan bisa di kolom komentar saja. Nah, jangan lupa untuk mensubscribe channel Studi Fajar agar channel ini menjadi berkembang dan lebih baik ke depannya. Terima kasih. Fajar pamit. Bye.